Halo, halo, halo. Aku Wana. Cuman mau cerita pengalaman tentang perjalanan bareng sama Tuhan dan kamu. Oke, sekarang udah pertengahan tahun 2025. Dan mungkin di antara kamu ada yang mikir, duh enaknya mulai hal baru tuh dari awal tahun deh, biar waktunya pas. Tapi coba deh pikirin ini, kita nggak harus nunggu Januari untuk berubah, atau waktu yang ideal lainnya untuk ngelakuin sesuatu. Kalau terus nunggu, bisa-bisa kita cuman semangat di awal aja nggak sih? Tapi pas realita datang, tantangan datang, kita langsung mundur pelan-pelan. Alhasil ketika udah di pertengahan tahun kayak gini, kita malahan gak punya semangat untuk ngelakuin komitmen kita mungkin di awal Januari kemarin. Jadi kalau kamu lihat konten ini, entah nggak sengaja lewat atau kamu memang lagi scrolling aja untuk cari semangat hidup di YouTube, ini mungkin sinyal buat kamu untuk mulai lagi. Mulai apa sih? Kita mau mulai apa sih di pertengahan tahun ini? Aku mau ngajak kamu untuk mulai ngelakuin Bible journaling. Mulai untuk bangun relasi lagi sama Tuhan. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi waktunya? Jangan tunggu besok. Dunia berjalan cepat banget. Kalau kita nunda-nunda lagi, kita bisa aja udah lupa buat untuk mulai lagi. Nah, sekarang aku mau ngajak kita semua untuk baca Alkitab. Satu dasar kita bisa makin kenal sama Tuhan, menurut aku kita harus mulai dari baca Alkitab. Karena ada banyak banget surat cinta Tuhan untuk kita dalam Alkitab. Aku mau sharing pengalamanku membaca Alkitab yang membuat aku semangat gitu. Mungkin fun, menurut aku belum tentu fun buat kalian, tapi setidaknya semoga pengalamanku bisa bantu kalian untuk bisa baca Alkitab, Bible journaling, meskipun kalian sendirian, gak ada mentor kalian, gak ada pembina kalian, gak ada kakak pembimbing, gak ada bapak ibu pendeta yang menemani kalian 24 jam. Setidaknya kalian bisa berani untuk baca Alkitab sendirian, kayak lebih pede baca Alkitab gitu. Karena seringkali kita nggak mau baca Alkitab juga karena nggak pede kan, kayaknya aku nggak ngerti deh kalau nggak ada yang nemenin gitu. Apa sih hal-hal yang harus kita lakukan supaya kita pede untuk baca Alkitab, punya antusias dan semangat untuk ketika kita baca Alkitab. Okay, let's go. Yang pertama, ketika kita mau baca Alkitab, hal yang harus kita perhatikan adalah kenali dulu alur besar Alkitab secara keseluruhan. Sebelum kamu buka sembarang ayat atau ikutan tren ayat estetik hari ini apa, terus kamu baca gitu, coba deh kenalin dulu sama peta besar Alkitab. Karena Alkitab itu punya genre-genrenya sendiri gitu. Ada di antara kalian yang baca kitab Kejadian sampai Wahyu gitu. Menurutku itu bagus, kalian bisa baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Ketika kita baca Alkitab, kita bukan lomba cepet-cepetan selesai teman-teman. Bukan seberapa banyak ayat yang udah kamu baca gitu, tapi seberapa kamu bisa makin dekat sama Tuhan lewat setiap lembar yang kamu baca. Jadi kalau lembar-lembar kitab dalam Alkitab tidak membuat kamu makin dekat sama Tuhan, nah kayaknya kita harus kembali bertanya deh, kenapa kamu baca Alkitab gitu. Karena Alkitab bukan ajang kita untuk pamer berapa kali kita udah baca Alkitab gitu. Tapi menurut aku ketika ada teman-teman yang memang sudah baca kitab Kejadian sampai Wahyu, aku salut sama teman-teman dan semoga setiap ayat yang kalian baca itu bisa membantu kalian untuk bertumbuh gitu. Jadi itu dia yang pertama, itu kenali dulu alur besar Alkitab. Oke. Apa sih alur besarnya kak gitu ya. Nah secara besar itu sebenarnya kalian bisa searching di internet. Aku yakin kalian adalah anak-anak Tuhan yang pintar dan bijak dalam bersosial media dan dalam searching. Aku tahu kalian bisa cari itu di dalam internet juga. Tapi aku mungkin bisa kasih gambaran dikit aja. Yaitu 5 kitab pertama dalam kitab Alkitab kita, ada yang namanya kitab Taurat atau Pentateuch.
Itu ada kitab Kejadian sampai Ulangan. Di dalamnya ada kisah Abraham, Musa, perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir gitu. Nah, itu ada di kitab-kitab itu. Lalu ada kitab sejarah gitu ya. Ada Yosua, Hakim-hakim, Rut, 1 dan 2 Samuel, raja-raja. Kalian bisa searching juga kitab sejarah dalam Alkitab itu ada kitab apa aja sih gitu ya. Kemudian ada yang namanya, nah ini yang menarik, sering banget jadi pertanyaan juga. Kak, kenapa sih kitab Pengkhotbah, Mazmur, Amsal itu tulisannya beda sama kitab-kitab yang lain gitu. Susah banget untuk memahaminya karena bentuknya nggak kayak alur cerita, kita tahu siapa tokohnya. Nah, ada beberapa kitab di dalam Alkitab juga yang kita sebut sebagai kitab hikmat atau kitab puisi atau kitab sastra. Nah, itu ada kitab Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Karena dia kitab sastra, maka tulisannya juga puitis teman-teman gitu. Mungkin kalian akan menemukan pepatah di dalamnya juga bisa ada gitu yang berbentuk syair gitu. Genre tulisannya, penulisannya itu berbentuk sastra. Jadi wajar aja dia tulisannya nggak kayak tulisan sejarah gitu. Lalu ada kitab-kitab para nabi, di dalamnya ada kisah-kisah nabi-nabi, ada Yesaya, Yeremia, Tapan, dan lain-lain. Kalian bisa searching sendiri ya, mandiri teman-teman. Kalian udah pintar soalnya. Gitu ya. Itu perjanjian lama. Jadi yang pertama, kalau alur besar Alkitab tentu kita tahu perjanjian lama dan baru. Nah, tadi perjanjian lama ada Pentateuk, kitab sastra, nabi-nabi, sejarah segala macam. Nah, sekarang kita perjanjian baru. Itu ada Injil. Kalian pasti tahu ada berapa Injil gitu kan? Ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kemudian ada kisah para rasul, surat-surat. Kalau kalian perhatiin ada beberapa surat itu kita bisa lihat ini surat Paulus kepada siapa, surat Paulus kepada siapa gitu. Nah, itu surat kepada beberapa jemaat, bahkan juga pribadi yang sengaja Paulus kirim, dan isinya juga membangun jemaat gitu. Dari genre-genre yang tadi itu kalian bisa pilih tuh, kalian mau mendalami kitab yang genrenya kayak apa. Bisa jadi kalian mau mendalami Injil, di mana ada kisah-kisah para rasul di dalamnya juga, kisah perjalanan Yesus, kalian mau mendalami itu kembali, bisa. Atau kalian mau mendalami kisah perjalanan bangsa Israel, kalian bisa lihat dari kitab-kitab Taurat tadi, dari kitab Kejadian sampai Ulangan. Nah, kalian juga bisa baca kitab sastra gitu. Kalau masih bingung juga dan kayak, Kak, aku masih pusing kalau bacanya kayak sesuai genre gitu, aku mau dipilihin. Kalian juga bisa baca lewat bacaan lectionary untuk kalian yang memilih untuk aku mau ditunjukin aja deh, mau ayat berapa aja yang aku baca hari ini gitu, bisa. Ada yang namanya bacaan lectionary. Ini bacaannya tiap hari ada teman-teman. Jadi nggak cuma tiap minggu aja. Kalau kalian searching ada itu tanggal berapa ke berapa itu lengkap. Jadi ini adalah bacaan yang ditetapkan umat Tuhan, gereja-gereja sedunia, untuk kita punya bacaan yang sama gitu ya. Jadi bisa kalian searching bacaan lectionary tahun 2025 itu apa sih. Yang paling menariknya lagi tuh kalau kalian baca lectionary dan kalian jemaat di GKI, ibadah minggu itu pakai bacaan lectionary. Jadi kalau misalkan kalian sudah mendalami bacaan-bacaan lectionary dan mungkin kalian sudah curi start untuk bacaan lectionary minggu ini gitu. Nah, waktu kalian ibadah minggu, biasanya ayatnya juga ayat yang sama lectionary. Jadi kalian bisa mendalami kembali gitu bacaan itu. Jadi kayak makin kaya lah pemahaman kalian, makin dekatlah kalian sama teks. Yang kedua, sebelum kita masuk ke step by step ya. Yang kedua adalah waktu. Menurut aku ini menjadi hal yang penting. Waktu. Ambil waktu spesial kalian. Dari 24 jam yang kamu punya, cari waktu yang paling tenang, bisa fokus, dan waktu itu hanya ada kamu dan Tuhan. Waktu dimana sebelum dunia menyeret kamu dalam kesibukan dan multitaskingnya kamu. Kalau aku lebih suka pagi hari, karena pagi hari aku butuh waktu khusus untuk bisa memulai seluruh aktivitas di hari ini. Jadi kalau malam hari biasanya aku energiku udah habis banget dan malah nggak bisa fokus baca Alkitab gitu. Jadi itu hal kedua yang harus kalian perhati. Kita masuk ke step by step baca Alkitab
atau Bible journaling yang bisa kalian lakukan. Semoga ini simple dan fun. Aku ragu ini fun, tapi menurut aku fun dan bikin aku semangat. Tapi semoga ini juga bisa menolong kalian. Yang pertama teman-teman, berdoalah. Kita sering sebut doa sebelum baca Alkitab itu adalah doa epiklese. Ini doa meminta pertolongan Roh Kudus untuk membantu kita ngerti dan bisa ngerasain apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita lewat pembacaan kita hari ini. Karena Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang akan memimpin kamu masuk ke dalam seluruh kebenaran. Kuduslah yang menolong kita untuk bisa semakin mengerti ketika kita membaca Alkitab. Begitu. Jadi berdoalah, meminta pertolongan Roh Kudus untuk membantu kalian mengerti. Yang kedua teman-teman, pilih perikop atau bagian Alkitab yang mau kamu baca. Yang tadi kalian mau pilih versi pakai genre-genrean, mau baca kitab Kejadian atau apapun lah itu, atau pakai bacaan dictionary, kalian bisa baca dengan cara, sebenarnya banyak cara bisa dilakukan untuk baca Alkitab. Tapi kalau aku seringnya itu baca dengan cara narasi atau naratif gitu. Baca naratif itu misalkan nih kalian baca satu perikop, satu judul gitu. Nah kalian bisa baca itu dulu berulang-ulang kali, ngelihat alurnya kayak apa. Lalu kalian bisa yang pertama cari tokohnya siapa aja di dalam itu, penulisnya juga siapa, kalau ada penulisnya cari tahu penulisnya. Kemudian apa yang tokoh itu lakukan, tokohnya ada siapa aja, kalau ada antagonis, protagonis siapa aja gitu. Terus kalian bisa bedah karakternya, apakah tokoh itu muncul di perikop itu aja atau juga pernah muncul di kisah-kisah lain gitu, atau dia pernah muncul di kitab-kitab lain gitu. Kalian bisa searching, sangat mudah searching sebuah tokoh sekarang ini gitu ya. Kalian nggak perlu buka Alkitab untuk mencari satu-satu, enggak, tapi kalian bisa searching di internet, tokoh ini muncul berapa kali dalam Alkitab, bisa. Nah penemuan-penemuan itu sangat penting teman-teman. Itu masalah tokoh, kalian bisa bedah karakter tokohnya. Kemudian lihat alur ceritanya. Kalian bisa lihat alur ceritanya ini maju atau mundur. Ini ceritanya ini ada hubungannya nggak sama kisah sebelumnya atau sesudahnya. Karena kalau bentuk tulisannya itu sebuah cerita atau kisah, biasanya pasti ada hubungannya dengan sebelum atau sesudahnya. Jadi kalian bisa baca, nggak harus berpatokan sama satu perikop itu aja yang kalian pantengin terus gitu. Tapi kalian bisa lihat ke atas atau ke bawahnya, lihat alur ceritanya gitu. Karena semakin kalian bedah, kalian akan semakin dekat juga dengan tulisan di dalam Alkitab. Semakin dekat dengan tokohnya, semakin bisa paham kenapa tokoh itu melakukan B, tokoh itu ngelakuin C gitu. Dan ketika kalian sudah menemukan hal-hal ketika membedah itu, catatlah semua temuan kalian. Oke? Bisa kalian catat dalam bentuk journaling, kalian bisa bikin mind maps atau coretan-coretan. Nah, aku ada contoh. Aku lebih sering kalau di momen ini ketika aku bedah tuh supaya nggak lupa, aku selalu bikin coretan mind maps. Meskipun cuma aku doang yang bisa baca ya. Kelihatan ya. Jadi kalian bisa bikin mind maps, garis kayak ini kitabnya, terus apa aja yang kalian temukan, tokohnya kayak apa misalkan. Bisa dibikin gambar gitu ya. Nah, dari pengalaman aku, semakin aku into ke kisah yang aku baca, ada semangat yang besar yang muncul untuk aku menceritakan hal-hal yang kutemukan itu ke orang lain gitu. Nah, tapi persoalannya kalau kita baca Alkitab sendirian kan sama siapa kita mau cerita gitu kan. Jadi kalian bisa catat. Nah itu yang ketiga, step ketiga, tulis insight-mu teman-teman. Catat di jurnal kalian tadi, di coretan tadi, apa insight-insight yang menarik buat kalian, insight-insight yang membuat kalian ngerasa wow. Aku selalu bilang kayak insight-insight yang membuat kalian gitu. Gimana yang ngejelasinnya, tapi ada gitu loh, semangat itu ada, kayak percikan-percikan api dari Roh Kudus itu ada gitu. Nah itu kalian catat hal-hal, mungkin bentuknya tuh mungkin hal-hal baru yang kalian temukan waktu dalam proses membaca, atau hal-hal yang mengejutkan, membingungkan, bisa kalian tulis dalam bentuk pertanyaan juga gitu ya. Mungkin bisa kalian tanyakan kepada orang terdekat kalian, atau bahkan juga hal-hal yang menggetarkan hati dan juga mungkin menyakitkan. Tulis aja, oke? Ditulis aja gitu loh, supaya kalian bisa ingat. Nah, step yang keempat, buat komitmen dari pengalaman membaca kamu. Jadi setidaknya kalau misalkan nih kamu ngerasa, Kak, gimana sih
bikin komitmen setelah membaca, aku nggak tahu. Aku ngerasa aku nggak pernah nemu komitmen aja waktu membaca gitu. Kayak asal baca ya udah. Teman-teman, semoga ini membantu kalian. Aku selalu menjawab satu pertanyaan ini. Dari proses kamu membaca, apa sih yang mau Tuhan sampaikan ke kamu hari ini? Dari proses aku membaca, apa sih yang mau Tuhan sampaikan ke aku hari ini? Nah, waktu kalian mau jawab itu, kalian harus mau membuka hati dan jujur terhadap diri sendiri dan terhadap Tuhan. Maka percaya aja, ada aja komitmen yang muncul teman-teman. Entahlah kamu tiba-tiba mau nyapa orang yang kamu temuin, kan ada aja komitmen gitu loh. Apapun teman-teman. Nah, kalau kamu sudah nemu komitmen, tulis, oke? Tulis di jurnal kalian. Supaya apa? Supaya kalian bisa lihat pertumbuhan kalian setiap harinya di jurnal itu. Naik turunnya pertumbuhan itu bisa kelihatan gitu. Oh, ternyata aku pernah tau bikin komitmen kayak gini. Ternyata aku pernah bikin komitmen kayak gini. Ternyata komitmen yang ini tuh udah sering aku lakukan, udah gak perlu diingat-ingat lagi, udah aku lakukan dalam kehidupanku gitu. Atau komitmen ini susah banget, aku gak bisa ngelakuin yang ini gitu. Jadi tulis aja supaya kalian bisa lihat pertumbuhan dan perjalanan iman kalian sama Tuhan dan sama sesama. Dan yang terakhir, doa, oke? Berdoalah. Jangan lupa tutup Bible journaling kalian dengan doa. Gitu teman-teman. Nice. Tips dan hal-hal penting yang harus kalian lakukan ketika kalian mau coba Bible journaling sendirian. Itu berdasarkan pengalamanku. Tapi kalau kalian punya pengalaman sendiri, kalian bisa ceritakan, oke? Mana tahu kita bisa sharing dan makin tahu, ternyata ada tahu yang ngelakuin Bible journaling juga gitu. Teman-teman, menurut aku ketika kita mau Bible journaling, tiba-tiba mungkin teman-teman, aku mau deh Bible journaling tapi nggak mau sendirian, mau ngajak teman yang lain gitu. Boleh aja, atau bareng sama teman-teman komunitas yang kalian temuin mungkin di media sosial gitu. Boleh aja, tapi harus hati-hati. Nggak boleh sama sembarangan orang kalian melakukan Bible journaling gitu ya. Harus kritis, harus menceritakan ke orang lain juga kalau kalian melakukan hal itu, dan mau terbuka dengan pendapat orang lain ketika kalian melakukan Bible journaling dengan orang lain. Jadi jangan dipendam sendiri juga. Itu teman-teman tips Bible journaling buat kalian di saat sendirian. Oke. Nah, menurut aku waktu kalian mulai baca Alkitab hari ini, ingat ya, kamu gak harus ngerti semuanya hari ini juga, gak harus baca semuanya sekaligus dalam semalam, tapi kamu bisa mulai dari satu hati yang mau membangun relasi sama Tuhan. Jadi yuk mulai lagi, pelan-pelan aja, tapi tetap berani mulai meskipun gak awal tahun. Oke? Tuhan menemani kamu selalu. Kapan-kapan lagi. Bye-bye. Dadah.